udah dari macet ini. Kalau terusin tadi. Mau dibagikan kasih anggota DPR. Saya mau interview dulu sebentar. Delegasi juga delegasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok nggak ada yang jauh? Keren guys. Jadi sahabat sekalian, pagi ini akhirnya FTA Forum Tanah Air itu diterima di BAM, Badan Aspirasi Masyarakat DPR. Kita mau menyampaikan banyak hal. Untuk lebih jelasnya, saya sedang bersama Doni Tri Cahyono, Ketua Harian dari FTA, karena Ketua Umumnya sedang jalan-jalan di New York. Yes. Alias memang tinggal di sana. Dan FTA ini adalah organisasi kepanjangan dari Forum Tanah Air. Selain punya anggota di seluruh 38 provinsi di Indonesia, juga ada perwakilan di berapa negara? Di 22 negara. Di 22 negara. Oke, Mas Doni ya. Kapan datang dari Surabaya, Mas? Saya baru kemarin. Baru kemarin ya. Mas Doni ini mukimnya di Surabaya. Surabaya, betul. Tiap datang sama istrinya. Dengan istri saya. Bentuk kecintaan yang luar biasa. Insya Allah. Atau kecurigaan kita tidak tahu. Dua. Saya mencintai maka saya mencurigai. Nah, Mas Doni, pagi ini apa gerangan? Ya? Ada apakah gerangan hingga DPR memanggil di sana? Baik ya, FTA memang dalam ruang lingkup selalu mewadahi isu-isu, kejadian-kejadian, momen-momen di bangsa ini, di masyarakat. Banyak faktor-faktor, banyak kejadian yang harus diungkap, yang harus kita rangkum semua, yang kita sampaikan ke BAM, yaitu Badan Aspirasi Masyarakat. Kami membaginya dengan beberapa bidang. Namun sebelumnya memang ini adalah tugas rutin dari kami, Forum Tanah Air. Kami selalu membuat diskusi-diskusi, kajian-kajian yang membahas tentang persoalan bangsa ini. Kami membaginya dari bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum, dan bidang ketahanan keamanan. Tentunya dengan beliau juga kami membahasnya. Kami sudah melakukan ini sekitar 6 bulan, yaitu dengan membuat kajian-kajian untuk kajian ekonomi bersama Bapak Antoni Budiawan, untuk untuk bidang hukum dengan Bung Refli, dan untuk bidang ketahanan Bang Anton Permana, serta untuk bidang politik dengan Ibu Husnul Maria. Ada Pak Marwan Batubara, ada Bang Rizal Fadila juga. Oke. Jadi ini kan sebenarnya berasal dari hasil kajian dan sebelumnya survei oleh FTA ini. Dan ini sudah lama karena menyangkut satu semester pemerintahan Prabowo. Betul. Sekarang pemerintahan Prabowo sudah 10 bulan. Kenapa agak terlambat ke DPR? Sebetulnya kita bukan terlambat. Kita sudah membuat kajian-kajian itu. Kita sudah membuat evaluasi itu. Namun memang kita baru mendapat kesempatan hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada DPR RI, khususnya di BAM, Badan Aspirasi Masyarakat. Memang waktu ini waktu yang tepat. Mari kita pergunakan momen ini sebagai memperbaiki citra Dewan, juga memperbaiki bangsa ini dengan baik. Kalau dilihat pada tanggal 25 kemarin, 25 Agustus kemarin, itu ada demo besar-besaran di Jakarta ini minta DPR dibubarkan. DPR nggak malu tuh datang ke DPR, apa ada gunanya gitu. Baik. Jadi dalam kancah politik ini kita harus betul-betul bisa melihat apa dan bagaimana dan siapa yang ada di balik itu. Kami tidak masuk ke dalam ranah keberpihakan pihak-pihak. Memang DPR perlu dikritisi, memang DPR perlu untuk diawasi terus. Tetapi saluran-saluran ini memang harus jelas dan harus
dapat kita pertanggungjawabkan. Apabila kita salah melangkah, kita akan hancur bangsa ini. Maka FTA mengambil jalan tengah, yaitu tetap mempertahankan apa yang sudah ada dan tetap mengkritisi dengan tajam. Karena apabila ini dibiarkan, ini akan membuat biaya kerusakan sosialnya semakin membesar. Begitu. Soal tadi kan saya mendengar besarannya ya, soal hukum, ekonomi, politik, korupsi, dan pertahanan keamanan, ya, pertahanan. Ya. Pertanyaan saya adalah soal ijazah palsu yang gonjang-ganjing ini disinggung juga nggak? Baik, kami sampaikan tadi di awal bahwa FTA ini merangkum isu-isu besar, isu-isu yang meresahkan di masyarakat dan isu-isu penting yang harus diselesaikan oleh pemerintahan. Tentunya salah satu ijazah, dugaan ijazah palsu ini kami angkat juga. Tentunya tidak dalam ranah benar atau salahnya, tetapi kita mencari DPR perlu mengambil peran untuk mengambil bahwa ini harus diselesaikan. Karena jangan sampai berlarut-larut dan jangan sampai menjadi persoalan yang tidak terselesaikan dan menjadi noda bangsa. Maka FTA mengangkat itu juga. Oke. Apalagi yang mau disampaikan sebelum saya berpijak beranjak ke tempat lain? Kami ini FTA banyak dari beberapa golongan, dari beberapa utusan dari Jawa Timur, dari Jogja, dari Banten, dari Sumatera, kami dan dari tempat yang lain, dan tidak lupa dari diaspora. Kami kebetulan hadir, ada John Masli, ada Ibu Karina yang berdomisili di Abu Dhabi, sedangkan John Masli dari Amerika. Kami nanti akan bicara di situ. Insya Allah kami akan menyampaikan isu-isu besar, isu-isu yang meresahkan di masyarakat. Harapan kami BAM bisa menerima itu dan bukan hanya ditumpuk saja sebagai dokumen, sebagai rutinitas atau momen yang biasa. Kami ingin diselesaikan betul sehingga kita sama-sama antara FTA, masyarakat, dan BAM, DPR bisa mencarikan solusi bagi bangsa ini dan tidak berlarut-larut. Demikian. Oke, terima kasih Bro Doni. Nah, saya sobat sekalian, saya mau beranjak ke ini saya menyela dulu sebentar. Ya. Nih, minta dulu bukunya dan tanda tangannya. Pak Antoni ya. Oke, suara oke ya, walaupun jauh begini. Oke, kalau nggak oke didekati juga boleh. Cukup ya. Jadi Pak Antoni, salah satu materi yang mau dibawakan FTA ini atau FTA ini adalah soal yang terkait dengan ekonomi. Ya. Apa yang mau disampaikan Pak Antoni dalam kesempatan ini kepada DPR atau Badan Aspirasi Masyarakat DPR ini? Ya, perkembangan ekonomi ini kan akhir-akhir ini sangat cepat ya. Perkembangan dalam arti kita ini sudah masuk krisis fiskal, terus gara-gara krisis fiskal ini dari pusat diarahkan ke daerah dan terjadilah krisis fiskal di daerah, anggaran transfer ke daerah dipotong, daerah harus mendapatkan pendapatan asli daerah, menaikkan pendapatan asli daerah. Nah, yang paling gampang ini adalah mereka menaikkan PDB. Nah, ini yang harus diwaspadai adalah kenaikan ini kan sangat luar biasa besarnya. Dan ini tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dianggap sebagai permasalahan daerah, tetapi ini adalah permasalahan nasional. Di sini perkembangan ekonomi ini sangat buruk, apalagi tahun 2026 transfer ke daerah dipotong lagi sampai 24%. Itu menjadi 650 triliun yang terendah lah beberapa sepanjang ini. Nah, ini yang dikhawatirkan ada oknum-oknum yang mengendarai krisis fiskal ini kan akan menjadi kerusakan sosial. Nah, ini yang harus DPR, MPR mengantisipasi untuk ke situ dan mencari tahu siapa dalangnya. Kecuali dalangnya ya yang sudah ada beberapa indikasi, yaitu yang mengalihkan isu ini dari pemerintahan pusat, dari Kementerian Keuangan ke daerah. Nah, itu selain itu aktor intelektualnya harus diusut. Ya, tapi persoalannya adalah memang kan ada problem fiskal di pusat.
sehingga transfer daerah memang mau tidak mau dipotong, semua anggaran kan dipotong karena memang beban utang dan bunga utang serta memang APBN kita memang defisit kan. Nah ini jalan keluarnya seperti apa yang mau ditawarkan FTA ini kepada badan aspirasi ini? Iya, kita sudah antisipasi bahwa kalau ini hanya keberlanjutan dari pemerintahan 10 tahun yang lalu, pemerintahan Jokowi dengan dengan Menteri Keuangannya Sri Mulyani, dan kita sudah menduga bahwa ini tidak ada kebijakan baru yang dapat mengatasi krisis fiskal ini. Nah untuk itu ya yang utama adalah Presiden Prabowo ini harus mengaktifkan orang-orang ekonomi sekitarnya yang sebetulnya adalah sangat ekonomi yang sudah sangat berpengalaman gitu, yang sudah dari 20 tahun yang lalu sebelum Sri Mulyani menjadi ekonom yang terlibat di dalam kementerian ini. Mereka itu sudah menjadi menteri dan ya pejabat tinggi lah negara gitu. Nah itu yang harus dimintakan aktivisnya. Jadi salah satu adalah tentu saja pergantian dari sosok Menteri Keuangan yang kita lihat 10 tahun ini sudah gagal. Banyak orang mengatakan bahwa Indonesia bahkan Prabowo itu rely on terhadap Sri Mulyani, terutama terkait dengan kepercayaan internasional dalam hal pembayaran utang. Itu bagaimana? Atau itu mitos saja bagaimana? Itu mitos lah. Kita lihat Sri Mulyani itu kan meninggalkan Indonesia sewaktu dia diperiksa KPK. Sewaktu katanya ditawarkan pekerjaan di Bank Dunia, ya tahun 2010. Lalu sampai 2015-2016 kan tidak ada apa-apa itu. Nah, ekonomi baik-baik saja kan, utang mengalir juga gitu. Dan bahkan pertumbuhan ekonominya lebih baik. Nah itu adalah mitos saja. Oke. Jadi kalaupun diganti nggak ada masalah gitu ya? Oh, tidak ada masalah. Oke. Kang Safril mau masuk? Hah? Oh nanti aja. Oke. Yuk kita masuk ya. Nah, Kang Rizal 1 menit ya. Kang Rizal bawa buku ini ya. Ini baru terbit tuh Kang Rizal. Kang Rizal bawa buku Publik Yakin Ijazah Jokowi Palsu, memang begitu ya? Itu kata Bang Refli Harun. Data-data yang diambil Ya, itu kan polling saya. tapi itu menggambarkan juga Gitu. Kita kan polling itu jujur aja, kenapa ada? Ini mau dibagikan juga kalau ke DPR kan? ke pimpinan kasih 5. Oh, oke, biar mereka sadar ya. Mereka sadar. Ya kita sambil jalan kali. Jadi ini buku ini apa isinya? Ya segala dari mulai ya itu tadi spektrum spektrum akademik, spektrum sosial, politik, sama ada 60-an artikel. Oke, gimana? Oke. Ya. Jadi kalau saya lihat kan betul ya, siapa itu biasa gitu ya? Apa gimana? Ada satu fenomena ditulis, satu fenomena ditulis, ya gitu aja tiap hari itu. Makanya terkumpul tulisannya. Oke. Kira-kira berapa tulisan yang dibutuhkan? Kalau ini 60. Ada 60 tulisan. 60 hanya untuk yang itu aja, yang masalah jasa. Iya. Dalam kurun waktu ini saking kreatifnya, saking produktifnya. Mulai kapan nih? Maret kalau salah. Oh Maret. Jadi Maret 2025 ini khusus tulisan tahun 2025 ya? Ya, tapi ada yang awalnya 2001 cuma satu. Oh, satu yang awal aja. Kemarin melakukan tes gimana? Terus lah, gitu kan, jadi double
double makna. Mana satu adalah soal klarifikasi, yang kedua melepas diri. Gitu kan. Jadi dia kayaknya Kalaupun nanti palsu ujungnya dia bukan saya gitu kan. gitu. Iya, dan Cuman yang tidak bisa menghindar GM adalah mereka mengatakan Jokowi kuliah di Sarjana Muda dan program Sarjana. ada sebutan Sarjana Muda, Sarjana Muda sampai Sarjana dan lulus pada tanggal 5 November 1985. Iya, Kan itu kan cepau welo-welo kalau Iya, betul. Oke. Betul. Jadi sebenarnya kalaupun mereka mau buang badan, kalau misalnya adalah terbukti ijazah Jokowi yang sarjananya palsu, Iya, maka UGM kena juga kan? Kena itu, sangat kena itu. karena kalau misalnya program yang namanya Sarjana Muda dan Sarjana bisa dijangkau dalam 5 Iya, rasanya hebat sekali ya. hebat kan? Ya? Hebat sekali. Hebat banget tuh. Lagi juga kan nggak ada foto satupun soal wisuda. Dia terang-terangan menyebutkan dari UGM tuh wisuda sama yang diberikan oleh rektor tuh nggak ada. Iya. Tidak ada pada kami, tidak ada lah, tidak dikuasai. Tapi pemeriksaan di Polda, Kang Rizal selesai sudah? Masih selesai sudah itu yang jawabannya begitu. Oke, jadi tidak Mau memberi keterangan sebelum ditunjukkan ijazah Jokowi gitu. Dan Apa jawaban penyidik pada waktu itu? dia mau konsultasi dulu sama penyidik atau atasan. Nah, setelah itu turun lagi lanjut kan, artinya ya boleh lah gitu, itu mah hak kita gitu. Oke, jadi bahasanya tetap ditanyakan gitu. Tetap ditanyakan semua 86 pertanyaan, tapi jawabannya sama gitu. Oke. Saya demikian. Saya ke Kang Safril sambil jalan-jalan. Kang Safril yang nanti menyampaikan materi atau siapa? Menyampaikan materi itu kan termasuk saya. Ya. Jadi kita materinya cukup panjang. Setelah kita hitung sekitar 30 menit. Lalu akhirnya kita bagi berempat. Yang pertama itu Mas Doni, sebagai ketua harian. Lalu setelah itu yang kedua saya, masalah hukum. Lalu yang ketiga Mbak Iskun. Siapa? Iskun Fudiati. Masalah ekonomi Baija. Jadi mudah-mudahan setelah itu kita serahkan kepada pakar dan tim ahli. Iya. Kalau gitu lebih bawah aja ya. Sehat, amin, alhamdulillah. Sana. Kang Safril tadi. Kang Safril. Ini masih aktif ya? Masih. Nah, jadi kita sekarang sedang menuju ke Nusantara 2, lantai 2. Alhamdulillah ini undangannya sepertinya untuk FTA itu ditandatangani langsung oleh Wakil Ketua DPR. Dengan tembusan ke Duluan sana. tembusannya ke pimpinan DPR dan juga ke Sekjen. Artinya kedatangan FTA dalam rapat dengan pendapat umum ini diketahui semua pihak. Dan dari sekretariat katanya akan ada streaming. Jadi masyarakat bisa nonton langsung. Iya, saya lihat ada streaming dari DPR sendiri ya. Cuman yang kalau kita lagi jalan begini persiapan nggak akan ada kan? Jadi substansi ini kita harapkan dari Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI ini akan menyampaikan ke komisi-komisi. Lalu kita di FPA akan siap dipanggil untuk lebih tindakan lebih lanjut. Karena kita akan mendalami ya. Ya, kita akan berdasarkan kajian dan menampung juga aspirasi dari masyarakat. Jadi sebagai jembatan untuk kita mengarahkan ke DPR. Saya membayangkan ya kalau rakyat biasa agak susah juga ke DPR sekarang. Iya, memang benar. Jadi terlalu birokrasinya mulai dari depan seperti kita masuk. Memang lembaga ini kan
high security, tapi kan tidak boleh gitu-gitu amat. Ya, betul. Nah, sebenarnya kita itu sudah mengajukan itu di bulan April, Ya, dan sudah diterima. ya, Tapi setelah diterima, ya. ternyata akhirnya dibatalkan. Oh, oke. Ya, sempat dibatalkan. Tanpa alasan. Tapi alhamdulillah setelah dijelaskan oleh Pak Tata Cassandra ke Ketua Bank, bagaimana kanal ini dibuka gitu. Ya. Jadi akhirnya diterima. Jangan-jangan mereka takut kalau ada Refli Harun. mereka tidak takut, tetapi khawatir, ya kan? Oh iya 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 iya. iya. Apa hanya nggak dua? Oke. Iya kan udah ada Pak Wisnu di sana. Oke. Iya. Ya, itu aja. Saya dimaksudkan Pak Wisnu. Nah, udah ya, jadi saya suruh dulu di tempat ikan ini tadi. Iya, iya. Oke. Di sebelah sini ya. Oke. Ya, kita sekarang berada di badan aspirasi. Oh, di sana. Saya di pinggir aja nggak apa-apa. Sini juga boleh, ya kan? Kayaknya setelah bertahun. Waduh, jangan ke tengah, jangan. Jangan, penentunya kan Kang Rizal. Yang punya hajat orang-orang FTA, kita akan sebagai ahli di sini. Kita pendekar ya. Pendekar, perkumpulan Dewan Pakar. Oke. Sini aja kita bersatu. Nah, biar orang-orang FTA. Kenapa? Aja, yang bagus tuh saya nggak dikasih. Itu Mas Budi. Bercanda gitu. Kalau gitu. Ya Pak, pasak. Oh gitu. Buku ketuaan. Ada ini ya. Ada harus dulu baru Sampai lagi Ika. oh, satu masih ada saya. Stop Mas. Oh, Satu. Jadi kita ini bahan. apa pengacara, bukan pengacara maksudnya sekaligus ini lawyer, sekaligus ini wartawan, jurnalis. Jurnalis apalagi ahli. Punya Mas Budi. Punya Pak Sakti. Sebenarnya penyelenggaraannya satu tempat penyelenggara aja. Ya udah pegang dulu aja. Ada penyelenggaraannya masih. Saya yang lembaran aja. Tapi nanti kasih ke saya. Pesanannya. Kacamata. Jadi kan soal buku ini apa mau disampaikan juga? Bukan ininya, ininya. Nah, ini benar yang sudah revisi minta Pak Sapri kan sudah? Ini Pak Sapri. Itu yang ada di belakang Sahin kan. Sebelah sini siapa nanti? Oh, enggak maksudnya kalau masih ada delegasi ini Pak Sapri udah ya? Oke. Ya. Ya, kita bisa. Oke. Oh, Kang Rizal tuh. Kang Rizal sini kan? Oh. Bang Marwan. Oh, ya, oke. Oke. So, kalau gitu, Mbak Kusumi aja di sini. Janganlah. Nanti dipikirnya, kuasa. Minta dong ini dong. Oh enggak ini. Oh ini adanya materinya nih. Satu.
Nanti kalau setelah acara ya, kamu nggak bawa ya mikrofonnya? Tapi nggak ngerti caranya. Oh ya udah. Nanti kalau sudah mulai acara, kalau selatih masuk ya, nanti kamu jangan ke depan sini. Tapi nanti malah saya tutup aja Pak. Kita mulai keluar dulu. Oke. Kalau ini persiapan boleh lah, masih persiapan begini. Biar saudara sekalian juga melihat juga kan. Begitu selesai, nanti kita tutup, kita relay siaran di DPR aja. Ini korespon ini nggak susah ya, dari awal untuk diterima DPR ini. Kalau kita lihat ya pimpinan-pimpinannya kan Kebetulan FTA punya hubungan baik dalam artian yang positif ya dengan para dewan, karena kita memang tajam. Ya. Kita juga langsung pada target, tetapi kita juga santun. Kita melihat itu sebagai kritikan, kita melihat itu sebagai masukan dan kritikan dari bangsa ini. Gitu. Jadi bukan hanya kita teriak-teriak, nah kita baru data, kita juga semangat untuk membangun bangsa ini. Jadi di luar negeri masih bisa ya? Masih bisa ini ya. Jadi dari sekretariat mengatakan ada link ya, yang bisa dilihat di luar negeri. Kawan-kawan di luar negeri di 5 dunia tetap melihat, memonitor bagaimana perkembangan selalu di Indonesia. Oke. Jadi apalagi sepertinya ada DPR khusus nih. Ya. Oke. Kalau di luar ketuanya Ahmad Heriawan gitu ya, atau ada ketuanya Adian Taufik, kemudian Taufik dari itu ya, Agen juga, Agung Ginanjar itu Golkar, kemudian dari sana itu Halidas Felisia atau ya Indonesia. oke. Jadi menarik juga kan? Ya, kami dari FTA ini sudah beberapa kali, yang terakhir itu dengan Komisi 2. Ini masih live kita ya? Tadi kepotong ya? Enggak ya? Oke. Dengan Komisi 2? Dalam Komisi 2 kita menyampaikan tentang persoalan PIK. Oh, kita ya? FTA juga. Jadi kami memang lihat itu dan ditanggapi dengan baik, diterima dengan baik. Kembali lagi memang FTA punya hubungan baik yang positif ya, dengan Dewan pun juga membutuhkan masukan-masukan dari elemen seperti Forum Tanah Air. Oke. Kalau dibilang punya hubungan positif dan lain sebagainya, berarti ada hubungan yang punya negatif ya? Nah, kadang simbiosis mutualisme harus kita bangun, dan tentunya dengan yang positif, sehingga persoalan yang tidak tersampaikan itu kan persoalan komunikasi. Ya. Komunikasi yang kurang kurang smooth gitu. Tapi kalau kita lihat unsur pimpinannya ini teman kita semua, para Heriawan dari PKS, Adian Napi-Cipulu, Adian ini kalau dulu seberangan, tapi kalau gabung sama pemerintahan nggak tahu lagi ya. Rasanya belum. Kemudian salisnya Nur apa itu? Itu dari mana ya? Dr. Anis Taufik R. Abdullah ini dari mana ya? PKB mungkin ya. PKB ya. Yang saya kenal baik ya 3 orang ini, Ahmad Heriawan, kemudian Agung Ginanjar dan Adian Napi-Cipulu ya. Dan ini dari PKS, dari PDIP dan dari Golkar. Gitu. Kalau kita menyampaikan sesuatu ya, soal ijazah, soal apa, nah kita tidak berharap lamban menyelesaikannya ya kan. Minimal mereka keluar lah ya. Ya karena memang ada awareness. Ya karena memang semangatnya BAM itu kan mengaspirasi ya, menerima aspirasi. Ya. Dan bukan membantah aspirasi. Dan bukan hanya menerima saja, tapi juga meneruskan ke alat dewan lainnya ya, alat dewan lainnya. Dan itu wajib, dan itu akan kita tagih, akan kita monitor juga. Waalaikumsalam. Nah, ini datang. Mana bro?
Mana dia? Luar biasa. Biasa di luar. Iya, jadi anggota DPR kayak kita malah ini. Kebalik ini ya. Makasih. Kalau ke sini doang, boleh. Kita bukan akam rokok, jadi cukup selesai. Ya kita ada optimisme lah ya kalau orang-orangnya seperti beliau-beliau ya. Ya paling tidak mereka vokal gitu ya untuk menyampaikan dan tidak alergi ya, tidak alergi betul. Yang susahnya kan kalau defensif duluan. Ya Makanya dari aspirasi DPR ini harus yang dari partai oposisi memang. betul betul Kalau dari partai pemerintah belum apa-apa udah defensif dia. betul. Gitu. Kalau saya lihat ini Walaupun harusnya semua anggota DPR itu merupakan aspirator, dan itu fungsinya kan, fungsi yaitu fungsi representasi itu ada itu. Oh, baru pernah. Kita kerja jam 10 ya, jam 10 ya, dan kita tidak ngerti ya, jam 10 kurang kita udah masuk di sini. ya Para anggota DPR kita akan lihat akan datang jam 10. Yang baru datang baru Adian gitu ya. Waktu tinggal 9 menit lagi, mudah-mudahan mereka nggak telat ya, karena rasanya alasan telat itu agak bingung juga kita, karena jam pagi begini itu rapat pertama biasanya. kalau saya lihat tuh yang selesai itu dari Demokrat. Oh, dari Demokrat. Ya dari Demokrat, Taufik itu dari PKB betul, Agungnya dari Golkar. Gitu. Ya, kemarin Gerindra kagak ada. Nggak penting ya aspirasi Bangkan. Sebagai partai pemenang nggak penting. Sebagai partai pemerintah Harusnya ada partai Gerindra, harusnya ada. Gerindra nggak ada. Harusnya ada. Iya. Tapi ya semua anggota pasti ada. Ya, Hadir mereka. PDIP-nya 3, Golkarnya 3, komposisinya ya. Gerindranya 3, Nasdem 2, PKB 2, PKS 2, PAN 2, dan Demokrat 2. Iya, sesuai dengan jumlah kursi. Ini nanti perkenalan ada di sini kali. Ya, teman ini. Halo? Halo? Ya, salam. Ya, Mas. Betul, mana sih? Duk, Kak Bulu yang begitu juga bagus dia duduk. Berika. Mas Arief tadi nggak bisa, tapi menyerahkan KTP aja. Tadi sudah dengan Pak Sari, kesepakatannya kalau media memberikan KTP, identitas. Yang kartu media. Mbak Sari. Pagi Mbak Sari dengan Mbak Sari itu kan? Oh baik, tadi saya sudah sepakat. Ya, Pak Arief ini kan orangnya Pak Arief itu. Jadi gini, Kesimbangan. jadi gini, yang media tadi diperbolehkan masuk asal menaruh KTP, nah identitas. Jadi tolong dimasukkan aja Mbak. Tapi itu lebih baik ya. Dan Pak Doni, saya ketua harian MPHD kemarin. Iya. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas bantuannya, kerjasamanya. Ya kita sih biasa ya. Ya, nggak diputar-putar lo, perlihatkan yang lain yang sudah hadir gitu. Di sini nggak putar-putar aja. Nah, kalau ada Pak Antoni Budiawan sebelah sana, ada Marwan Batubara, yang disebut juga orangnya. Rizal Fadila, kemudian ada Revi Harun, ada Buni, ada Sofian, ada Ida Kusyanti, di belakang ada Nyonya Doni. Nyonya Doni kan? FPA kami apa aja lintas sektoral. Jadi saya ada sekalian, kalau aktivis ini itu aja ya kan, wah ya itu wajar lah. Karena kebetulan memang ini boleh juga alatnya ini. Ya, pasti ya. Profesional. Kami di situ fotonya. Sun. Fotonya jangan kita kasih nggak semua. Hari itu foto warna ngerti. Kasih nggak ada foto sih. Sekali Pak. Siwan. Dia. Nanti pas ini anu ya, DPR-nya ya. Saya langsung ya. Ini anak dulu. Kayaknya perlu juga kamu tahu alat-alat begini. Itu bagus. Dia ikut tuh.
Ngikut ya. Yang ini. Ngikut ya. Jadi kayak sebenarnya ada bagus lagi bukan mereka yang punyanya itu. Dia ngikut ya. Ngikut pergerakan. Kami kan kadang-kadang kan nggak ngerti alat-alat kan, beli aja, tapi alat tuh makin lama makin berkembang. Kadang-kadang kita harus menyesuaikan. Yang namanya gimbal ya. Iya. Coba kita bacakan komentar saudara sekalian. Ya. Walaupun dia bilang, oh, lagi ngapain? Menitnya nggak berkurang. Kalau saya langsung dari 10 jadi 7. Ya, ada acara apa Pak Bos RH gue ketinggalan nih. Anda tidak ketinggalan, belum dimulai nih. Jadi kita dari Forum Tanah Air, FTA, itu menyampaikan aspirasi kepada Badan Aspirasi Masyarakat di DPR ya. Gitu. Kemudian bubarin aja DPR sampai sendiri. Dijaga bangsanya sendiri. Jangan mengharapkan DPR nanti yang ada sakit hati. Enggak juga kita berharap ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kita cuma menyampaikan aspirasi aja. Menyampaikan aspirasi kepada Prabowo Subianto aja belum tentu bisa terrealisasi langsung kan. Karena setiap orang kan punya ini masing-masing. Jadi kita kanalnya lah. Oh itu bisa minta ini kabel. Di sini ada kabel. Bisa untuk colokan. Gitu. Wah, ada kebangsaan Indonesia aja nih. Di awal ya. Marilah kita Ya orang-orangnya ya. Di halaman 10. Ada tandanya. kalau pakai ini mikrofon bisa di ini. Banyak sekali yang gitu. Jadi halaman 10 gitu. Enggak ini dulu, saya baca ini dulu, ini baru. Ya ini dulu. Ya dua-duanya dulu. Di sini dulu. Soalnya tinggal balik. Ya. Kecuali ini. Syukur dulu ya. Ini ada nggak tahu. Ini ada juga. Ya, saudara sekalian, rupanya itu meja mulia ini ya tempat cabut teleponan. Udah demikian Pak, saya teleponan semuanya peralatannya lengkap. Kita Mulia di telepon. sayang sekali kalau digunakan cuma untuk main handphone ya. Kita tidak main handphone, kita menyebarkan kepada masyarakat. Ya. Tapi yang namanya senjata-senjata itu memang harus dipenuhi terus. Ya. Nah, untuk sama itu kamu pakai ini juga bisa. Tapi ini enggak bisa pakai mikrofon ya, no mikrofon ini. Jadi kita isi-isi kita bacakan ya. Lumayan yang itu masih 900-an ya, banyaknya. Kemudian 2 menit lagi jam 10 belum nampak anggota DPR, baru adian dari 1 orang. Nah itu sudah mulai ada dari media DPR ya, yang bisa kita lihat nanti ya. Keren banget ya, hal kecil aja seperti buang sampah beliau masukkan plastik bungkus air mineral itu ke tempat kacamata semoga yang jadi sudah kebiasaan itu udah kebiasaan ya. Waktu tadi sesungguhnya tokoh-tokoh konsisten ini DPR cuma formal saja ya. Kesalahan. Bung Refli kenapa tidak mengajak dari program mahasiswa yang demo tanggal 25 kemarin biar aspirasi suara mereka bisa disampaikan di DPR juga. Bukan soal ajak mengajak, saya itu diajak juga. Jadi ini galaunya forum Tanah Air dan kebetulan saya di sana sebagai narsum dan sebagai dewan pakar. Tapi kan dewan pakar itu biasanya bukan eksekutif. Dipanggil-panggil kalau ada butuh gitu, kalau ada butuh dicuekin. Gitu ya. Kemudian untung ada orang yang telepon ya. Halo Bunda, halo Bunda. Ya, oke. Ya, oke. Nanti kita lihat. Gak apa-apa. Aja, mampir aja ya. Kebetulan saya lagi nanya. Ya, saya lagi di DPR, lagi live, lagi sama FTA. Oke. Ya, jadi ada emak-emak, biasalah emak-emak mau demo dia. Kemudian sini dong. Sini. Tadi maunya ke sini. Atau bosnya ke sini aja.
Nggak bicara. Dimatiin lagi. Kamu ya? Bicaranya sama RH channel aja. Itu ya. Dulu. Sorry. Aduh, jadi bicara ya. Gini lah, kalian itu bicara. Ada kalau itu butuh. Kita butuh. Kami butuh. Terima jadi ada sebelah lagi. Ada. Selamat siang Bang, awal video ya. Ini udah datang dari mana? Dari sini. Ada acara apa? Conference semalam baru nyampe, makanya kita Siapa? kampus lah. Oh kampus. Itu masih ada ya, dosen UI ya, dosen UI. Ya belum diberhentiin. Dosen UI ya, yang pernah memberikan gelar sama Bahlil itu ya. Sekarang malahan yang pro ini, tadi ini jawab ini yang pro Israel. Nggak tahu lah. Itulah UI. Mahasiswa bergerak tanpa dosen, tanpa rektor. Dosen bergerak tanpa rektor, tanpa mahasiswa. Rektor bergerak nggak pakai kita juga bergerak. Jadi bergerak sendiri-sendiri ya. Sekarang ditambah lagi ketua juga bergerak. Makanya MUI siapa? itu yang undang itu Sakut. Ketua MUI. Oh, baru saya tahu. Sebelumnya si Akil yang jadi ketua. Apa nggak bisa ya ketua MUA itu tidak boleh pejabat negara ya? Karena kadang-kadang kan kayak UGM itu praktik ngomong kan sebenarnya mempengaruhi independensi kampus kalau dia di inner circle kekuasaan kan Begitu lah. Kita nggak tahu tuh gitu. iya biasanya begitu ada alumni yang jadi pejabat langsung jadi ketua Dan dia juga bukan alumni. bukan alumni juga Bukan. Apalagi faktor pemeran Pak Kedas. Udah lama kita nggak berjumpa. tapi by the way ini bosnya untuk disclaimer ini kita ini lagi live ini Really? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ikutin kalian semua terus. Ada kabar nih? baik RH Channel, masya Allah. situ sama RH Channel selalu mencerdaskan kehidupan bangsa. Analisisnya berbeda dengan yang lainnya. RH Channel memang beda. Kalau ibarat bisnis itu kita cari angle kan, angle-nya. Jadi Yang punya nggak supaya sehat ya. Alhamdulillah. Coret-coret. Ini om coret-coret. Masya Allah. Pupuknya harganya mahal. 500.000. sehat, ini sudah ada umumnya apa ini? Sehat ya Bu Husni, senang ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Abang membahas apa di DPR hari ini? Politik, ekonomi, hukum, korupsi, gitu, dan lain-lain. Tuh ada jumbo anak. Alhamdulillah. Nanti lama-lama ini FTA ini FTA atau Presiden Jokowi? FTA atau Presiden Jokowi? Negara sebetulnya bukan orangnya, utusan siapapun yang melindungi rakyat. Ya. Jadi kita marah-marah mungkar bos. Siapapun yang mendelimi rakyat itu adalah pengajar. Itu yang Karena kebetulan yang banyak menzalimi itu penguasa ya, otomatis sama penguasa ini kan oposisinya. Dan kita oposisi yang berkuasa itu adalah penguasa kan, mengartikulasikan kepentingan juga itu bisa menzalimi kan. bisa loh. Oke. Tapi namanya adalah non parliamentary opposition karena kita bukan partai politik, bukan parlemen, bukan non parliamentary Political society gitu ya. bukan, kita civil society. Jadi itu bagus kan kalau kamu kasih ini bayar sini. Hah? Bukan ininya. Jadi gimana? Kok aman-aman? Hah? Sempet Oh itu nggak bisa ya? Nggak sampai nanti setelah dimulai begitu baru kita ya. Tapi kamu putar-putar juga nggak apa-apa.
masih kosong, ada gambar yang dulu itu. Jadi lihat kan ya. Jadi kalau restoran itu ada Celestia Nur Candiana kan nggak kelihatan itu ya. Ini soal dari Demokrat waktu itu kemudian 10 waktu itu Kerentan. Kemudian ada LPI masyarakat ya. Kemudian dari PS, kemudian ada Taufik Abdullah, ada Abdul Manja ya. Ada daftarnya. Kurang lebih nih. Enggak sabar. DPR-nya di DPR-nya nggak tahu kita siapa ini itu yang luaskan. Ahmad Herawan, Adiana Pitupulu, PKS, Adi Muhammad kan, mantan gubernur. Iya. Agung Gubernur bekas. Kenapa? Terus dia kan urusan Komisi 2 PDI di sana. Kecil Celestia. Nama-nama dia itu dari siapa itu? Celestia siapa? Taufik Abdullah dari PKB. Terus sudah ada juga Edi Buyadi ya. Ada iya. Ada konflik itu lah. Demokrat yang nggak tahu. Dia yang nggak tahu. Sudah pukul 10:08 sudah dihasilkan. Belum datang juga hadir. Mungkin masih menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jam 10:08 sekarang adalah 8 menit ya. Yang sudah hadir baru Adian. Keluar lagi ngerokok apa? Kecil rokok lebih dahulu. Staf-staf DPR-nya sudah hadir ya, pakai batik ya. Waduh, kita dapat makanan besar nih ya. Kita bacakan lagi. Laki-laki bisa itu. Iya ya, jangan lupa nanti tiba-tiba tapi jangan lupa silent. Di sini ada ini ya, networknya tuh ada ini, ada tamu. Pakai tamu biasanya. Iya. Lalu ini nggak pakai. Itu memang bagus lah. Kalau tidak ada bisa tamu, nggak tamu atau begitu. Oh, DPR RI kan. Ini semoga perjuangan cendekia dan masyarakat mencari tujuan berjuang menegakkan keadilan penindasan dan kesewenangan. Walaupun belum mendapatkan tujuan, mungkin terus kemudian tolong menanggapi bahas Kejagung yang sudah kehilangan keagungannya karena belum mengungkap plaster yang sudah inkrah. Bagaimana pendapat DPR? Oke. Spill kue-nya bang. Kue-nya dari The Harvest. Ya, luar biasa nih, belum mahal nih. Nah ini spill kue-nya ya, from The Harvest. Itu kuenya. Sukanya kalau ini nanti ada pasti kan bagi kita yang paling penting betul-betul ya. Yang suka mencela Sonat Erhan ngopinya kurang jauh. Apa nih Sonat ini? Kemudian keluaran aspirasi yang kemudian diabaikan. Non partai tapi rasa kira semua. Kita nunggu Pak Ahok bentar. Boleh. Dia telat sekitar 30 menit. Wih, Namanya. dapat nanti mundur juga 30 menit ya bang? Mundur juga 30 menit ya? Tambahan ya? Jadi Adian tahu betul dia sebagai aktivis dia tahu betul perasaan aktivis. Jadi saudara sekalian ya,
ini ketuanya bahwa telat 30 menit. Tapi kita tidak mengikuti jam sekarang atau 30 menit dari jam 10. Kalau 30 menit dari jam sekarang berarti ya 40 menit ya. Iya. Gitu. Mana kita ngobrol saja? Iya, makanya kita masih live di Booksma. Jadi coba kita gini, ada satu pertanyaan, Bu, ya. Kita ngomong lagi, ngomong pemilu. Ada lagi pertanyaannya. Bagaimana menghilangkan money politics? Dah, itu aja. Silakan Bu Husna explore berbagai skenario, berbagai pemikiran, pengalaman, teori dan lain-lain. Bagaimana menghilangkan money politics di Indonesia? Ada itu aja. Iya. Nah, jadi gini, ya, saya pernah belajar itu yang namanya political party finance. Ya, Nggak kaleng-kaleng perginya ke Oxford University, which is the crispy college. Sisanya di belakang, ditambah di belakang. Sepuluh 30 sampai 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 selesai. Oke. Betul, nanti kita kalau 13 nanti ada acara lagi. Kalau demo itu sampai menang katanya. Kumpul-kumpul. Karena kalau nggak menang nggak bisa. Iya. Oh, bagus. Iya. Jadi kalau kita lihat itu kompleks sekali dari persoalan pemilunya, di mana pemilunya itu karena model liberal Machiavellian election gitu ya, pemilu yang terbuka dengan banyak tipu muslihat. Terus kemudian juga cara pandang kepercayaan dari para partai politik dan caleg-caleg yang seringkali mengatakan tidak punya uang, tidak bisa menang. Punya uang pasti menang, sehingga uang itu menjadi pusat dari segala-galanya. Nah, persoalannya dari mana mereka mendapatkan uang? Dulu pada pemilu 2004, setelah pemilu 2004 itu kira-kira dana yang dipotong oleh negara kepada partai politik, sumbangan subsidinya itu sekitar 90%. Jadi setelah pemilu 2004 dibagi, itu 90% yang namanya partai politik kehilangan sumber penghasilan yang itu sumbernya dari pemerintah. Setelah 2004. Ya, jadi 2004 itu mereka masih mendapatkan itu. Setelah itu untuk pemilu 2009 dan seterusnya. Mereka Struggling. Dari mana mereka bisa mengambil? Kalau teorinya kan, oh iya itu iuran anggota. Mana ada di Indonesia anggota partai politik iuran kayak Obama maju kemudian $2. Cuma kalau mereka di Amerika maupun di Australia, sumbangan itu yang kita sebut sebagai jadi tax deductible. Jadi kalau Anda menyumbang ke partai ini, Anda bisa masukkan itu ke dikurangi pembayaran tax kita, namanya tax deductible. Kan kayak gitu kan di Amerika, di Australia, kalau kita nyumbang untuk NGOs dan sebagainya itu kan selalu walaupun $2 ditulisnya tax deductible. Nah, di Indonesia kan nggak ada yang seperti itu. Jadi tidak ada tidak ada insentif ya. Nggak ada insentif. Yang berikutnya lagi selalu partai politik mengatakan rakyatnya kalau nggak dibayar nggak mau yang kayak gitu-gitu. Rakyat itu kan cuma Anda yang pemimpin dong yang ngurusin. Kalau semua partai politik, semua caleg itu bergandengan tangan, ya, berjanji tidak akan melakukan money politics, rakyat kan Nggak akan minta lagi. nggak akan minta. Yang kedua lagi, pasti ada konsekuensi voters turnout. Tapi kan biasa saja. Di Amerika juga pernah kok sampai cuma hanya 20% voters turnout-nya. Dalam konteks demokrasi itu tidak mengurangi. Di dalam konteks paling nanti legitimasi. Cuma kan masalahnya setelah kebijakan politik, legitimasi itu bukan legitimasi politik kayak gitu. Cuma kalau kemudian yang menang ini benar-benar memperhatikan rakyat kan, Karena tidak ada tingkat legitimasi yang naik lagi. Jadi legitimasi itu bukan flat diterima 5 tahun, enggak, dia bisa up and down di dalam konteks itu. Jadi sangat kompleks. Kemudian apalagi yang lebih bahaya, karena di dalam masyarakat kita materialism, ya, jadi jabatan pun bagaimana caranya bisa dibeli, walaupun oleh seorang yang paham, walaupun dia tidak mengerti apapun tentang jabatan itu, presiden, wakil termasuk orang presiden. yang paham soal bahwa itu dosa. Nah, itu lain lagi, nanti dulu itu terakhir akhirnya. Nah, di sini persoalannya jabatan itu menjadi status sosial. Sekarang ditambah lagi merusak perguruan tinggi, jabatan plus kemudian gelar akademi. Jadi Jadi profesor paling gampang kalau jauh dari pejabat. tempat di mana
yang itu harusnya menjunjung tinggi morality, ethics sudah hilang juga. Nah, saya pernah bicara di sini juga tuh di DPD gitu ya. Saya mengatakan untuk rakyat tidak usah menerima 20.000, 50.000. Kenapa? Karena Anda tidak akan miskin semiskin-miskinnya dengan tidak menerima 20.000. Anda juga tidak akan kaya dengan hanya 20.000 untuk ini. Jadi ini juga persoalan masyarakat kita yang memang sudah, kemudian wartawan pun marah. Ibu khususnya pada saat pemilu itu adalah waktu di mana rakyat bisa mendapatkan yang 20.000 kayak gitu. Dan ini juga yang sekarang tidak 20.000 tuh Mbak Husni. satu paket. Karena sekarang kalau untuk pemilihan kepala daerah itu juga bisa 100.000 per kepala, sudah bisa 200.000 per kepala. Kalau kemarin satu paket penelitiannya beberapa mahasiswa saya itu ada yang 500.000, ada 1 juta karena pilpres dan 4 ya, jadi ada 5. Jadi kalau 1 juta berarti 200.000 satu orang kan dalam konteks itu. Nah, cuma hitung-hitungannya anggota legislatif itu berpikir bahwa punya uang pasti menang. Sekarang pertanyaannya, berapa sih sebetulnya jumlah calegnya DPR? 9.900-an. Yang menang 580, yang kalah 9.200 sekian. Itu di semua yang kalah. Nah, jadi artinya lebih banyak yang kalah pakai uang dibandingkan yang menang pakai uang. Nah, mengubah mindset itu tidak mudah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka harus kong kali kong dengan para bandar. Harus ada bandarnya, harus ada bobotohnya, istilah kalau orang Jawa. Orang kita di Jamas ini. Ya, begitu ya. Kita lagi ada anggota dewan yang sudah datang. Oke. FTA juga. Oh, yang dari Amerika. Iya, Jamas ini. Duduk di mana? Dikasih duduk. Gimana? Dikasih kursi satu lagi. Kita agak ditambah satu. Atau Bang John langsung di kursi ketua aja, Bang John. Kursi ketua aja langsung. Nah, ini mereka nggak kalah. Nah, jadi di situ dulu setiap kali mau pemilu saya masih diundang nih. Pada saat 2017 itu udah nggak diundang lagi oleh DPR pada saat kita bikin rancangan undang-undang revisi. Dulu di 2004 saya kan timnya pemerintah dalam rancangan undang-undang itu. Kita cuma ada 5 pasal yang berhubungan dengan pidana. Sekarang ada 50-an pasal yang pidana. Nah, tidak menjamin. Nah, terakhirnya saya sudah tidak bisa mengatakan apa-apa. Panggil MUI, haramkan itu, dan kemudian semua bersepakat agama apapun tidak melakukan itu. Jadi jangan rakyatnya yang dilarang. Tapi elitnya yang dilarang. Ya kalau lebih gampang kan 9.900-an orang yang kita ajak untuk tidak melakukan money politik menyuap rakyat dibandingkan 207 juta. Ya. Nah, jadi nggak ada. Kita juga bingung. Padahal disitulah yang disebut election integrity. Tapi kalau soal ini, ya, soal terkait dengan sistem pemilu kita yang masih PR sistem yang open list ini, apakah tidak sebaiknya sistem pemilu yang jauh lebih sederhana untuk mengurangi pemain atau pelaku money politik? Sebetulnya bisa saja. Dulu di 2004 kan sebenarnya karena ada keinginan untuk open kayak gitu, makanya kita dulu kan terbuka, tapi hanya mereka yang mendapatkan BPP 100% bisa menjadi anggota DPR. Kalau enggak, nomor urut. Cuma kan waktu itu NGO LSM itu kan suka mengkritik karena dia sudah lepas kepada partai, sehingga harus ada yang namanya ini akhirnya. Dan yang waktu itu kasusnya sebetulnya kasusnya Nurul Arifin oleh aktivis perempuan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Saya katakan nggak perlu, Nurul, kamu nanti di pemilu berikutnya minta nomor 1 karena Nurul nggak dapatkan kursi, suaranya 65.000 atau 85.000, padahal satu harga kursinya 230.000. Ya, jadi ini juga persoalan yang dihadapi oleh para caleg-caleg. Hasilnya kan nomor 1 laki-laki yang jadi anggota DPR itu 83% nomor 1. Kalau perempuan 93% tapi nomor 1 23.
Ada memang yang nomor 6, tapi dia istri gubernur, istri bupati, pangeran, yang kayak gitu-gitu, artinya power relation kayak gitu di dalam konteks itu. Ya, jadi kalau harus kembali lagi nggak masalah. Kemudian kalau kita juga Ini proses misalnya. nggak masalah, itu kan Cuma gambar partai doang. kalau menurut saya, kalau kita ingin juga untuk strengthening political party, ini memang plus lebih sederhana, karena pemilu yang lebih baik sebetulnya pemilu yang lebih sederhana di dalam konteks itu. Nggak terlalu seribet open list. Yang kayak Jerman 50-50. Orang berpikirnya, tapi tetap saja kan yang Anda kan kita udah terbiasa dengan yang namanya dapilnya itu kabupaten kota. Ya. Mengubah lagi menjadi dapilnya nasional. Ya, Jerman itu nasional kalau ngomongin Nasional kan lebih enak. Saya lihat misalnya tragedinya ketua umum atau sekjen partai seperti Marzuki Ali. Dia waktu itu kan ketua umum partai, sorry, sekjen partai atau SBY. Kemudian dia dapil Jakarta, pindah dari dapil Sumsel. Otomatis kan nggak banyak waktu dia untuk kampanye untuk mengenal masyarakat Jakarta karena dia tugas protokoler selama 5 tahun ya. Ya itu kesalahan partai sih menurut saya, suka kayak gitu. Yang namanya dapil itu dipindah-pindah dan Akhirnya sebagainya. terjadi adalah ya orang Jakarta dia merasa ada improvement sama dia kan. Nah, sehingga nggak terpilih dia. Hal yang sama terjadi pada Agung Laksono sebelumnya, nggak terpilih juga. Lucu. Kalau MNT kan list nasional udah pasti terpilih, dia dapat masuk 10 besar list nasional, 20 besar dia masuk udah tangan kaki. Artinya itu penghargaan kepada kader inner circle partai lah, kader terbaiknya partai. gitu. Ya bisa saja, cuma di Indonesia itu kan juga nggak, kita itu masih belum jadi true believers itu, masih belum, ya kecuali model kayak PKB yang dia punya loyalis pemilih. Ya. Tapi kan kayak misalnya Golkar, PKS, PAN, ini kan semuanya mengambil urban educated. Kalau PKB mengambil posisi yang daerah pedesaan, daerah ini. Terus sekarang, jadi semua partai itu, ya PDIP misalnya Jawa Tengah, dia sudah inilah di dalam konteks itu. Tapi di luar itu kan masih kontestasi. Tergantung kepada bagaimana mereka bisa yang tadi itu tadi. Urusannya bukan kampanye kok. Orang menang tinggal kamu butuh berapa suara, Berapa duit? Kalau infrastruktur ini saya kasih contoh penelitian saya di daerah, sebutkan daerahnya nggak nih, daerah Sulawesi Selatan. Oke. Ya, ini profesor, doktor gitu ya, ibu maksudnya mertuanya, terus ini teman saya mencoba untuk mempraktekkan bagaimana yang namanya kampanye lewat pemilu. ya. Bikinlah yang namanya kelompok-kelompok di masyarakat. Ya. Sudah habis nggak tahu berapa ratus juta. Ditemuin nama tokoh di kecamatan, ibu nggak usah, ibu butuh berapa sih suaranya. Ya. Nanti ibu malu karena ibu adalah dosen di kampus, ya sampai segitunya. Jadi gimana? Udah kasih aja ke kami bapak, ibu-ibu ini perlu berapa suara. Terus waktu ditanya, lah itu sudah 2 kali, itu juga nggak pernah kok ke lapangan. Sudah 2 kali jadi anggota DPR. Jadi praktek-praktek yang seperti ini mengerikan di dalam konteks pemilu. Makanya kan tadi kalau misalnya kita punya MMP, single district kan, single konsekuensi, maka kan nanti magnitude-nya lebih kecil, lebih gampang pengawasannya. Kemudian Tapi itu malah lebih gampang untuk kemudian dibeli. Itu semua juga sama dengan model kayak ininya bisa check and balances di antara anggota yang bersaing. Indonesia itu dari sejak dulu kan proporsional. Sebetulnya kalau jadi gini, bahasa saya sederhana. Anda mau model dengan yang namanya district model atau single member constituency yang seperti itu. Itu artinya gini, kalau ada 14 partai, yang menang cuma 1, yang dibunuh 13. Ya kalau yang kemudian yang menang itu partainya yang benar. Kalau enggak, rakyat juga. Tapi kan ada ininya, ada 50% yang list nasionalnya. Jadi paling tidak partai nggak akan kebunuh semua. Ada 50%. Kalau di Jerman itu mix member itu satunya proporsional, satunya distrik. Iya. Tapi jadi bukan ini. Dan yang kedua lagi, aku nggak percaya dengan Ini bukan paralel, MMT. Iya, kita pernah bahas di kelas urusan bagaimana pemilu di Jerman. Ya,
dijelaskan. Kebetulan waktu itu dubesnya political scientist, jadi dia jelaskan semuanya bagaimana ini. Tapi bagi saya itu too complicated bagi penyelenggaraan di Republik ini. Persoalannya itu juga menjadi masalah. Bukannya lebih complicated kalau open list begini, apalagi saya membayangkan terlalu banyak sekali data yang harus disertakan loh, data Ya tapi administratif. tetap aja Jerman kan 50%-nya tetap dengan open list. Ya, tapi open Sama list, aja. tapi open listnya single district kan, single member constituency. Jadi lebih sederhana kan. Kalau misalnya partai politiknya Persoalannya kelemahan dari single member constituency yang tadi saya itu, kalau Anda memang mau bunuh partai politik, go. Yang tadi saya katakan, kalau ada 14 partai yang menang cuma 1, 13 dibuang. Ada partai yang cuma dapat 40% tapi kursi di DPR bisa 75%, mau kita kayak gitu. tapi Kan soalnya itu. ya, tapi dengan 50% riset sistem proporsionalnya, kan artinya partai nggak akan kebuang. Ya, Gitu loh. Maksudnya iya tapi tetap aja 75% dia menguasai di situ. nggak ini. Akan sama. Karena apa? Karena rakyat kita, pemilih kita itu rata-rata SMP kelas 1, kelas 2 semester 1. Anda mau mengharapkan apa? Nggak, artinya Itu persoalan. kalau kita Anda kan tesisnya, hipotesanya bahwa nanti dia akan menjadi, sekarang cek aja gimana dengan siapa saja yang sekarang duduk di DPD misalnya sebagai satu paralel. Kan DPD juga sama, anaknya bupati, anaknya ada pangeran, ada anaknya ini, anaknya ya, semua kan aja. pilihannya kan begini, pilihannya kan open list, kemudian close list, sama MMP. Nah, kalau kita udah bicara, kalau open list itu kan terlalu liberal. Satu surat suara itu ada ratusan calon, yang akhirnya kayak kita nggak karu-karuan lah, orang nggak kenal, pokoknya main jeblos saja, atau dia orang yang nggak jelas kerjanya pun di situ akan terpilih kalau dia anak bupati, anak dan lain sebagainya. Nah, sekarang apakah bandulnya itu langsung tertutup? Kan gitu jadinya, dari open list ke close list. Kan dulu sudah dibuat hybrid. Kenapa nggak dipelajari juga hybrid yang kita bikin di 2004? Kan itu sebetulnya sudah kita bikin untuk bagaimana caranya ini. Karena salah satu saya agak sedikit tidak suka dengan distrik itu karena banyak suara yang hilang. Itu artinya banyak yang kita nggak terserap di dalam konteks mewakili kita di orang kan selalu ngomong, oh iya tapi kita kan mewakili daerah kita. Itu bullshit. Saya kasih tahu ya, di pemahaman saya, kalau ini pemahaman saya ya, yang bukan ahli pemilu seperti Bu Husnul gini, kan ada parallel system, kan? Ada mixed member proporsional, kan? Proporsional tapi mixed member. lanjutkan. Nah, kalau MMP dasarnya proporsional, soalnya kursinya. Cuman nanti siapa yang terpilih, dicari dulu siapa yang menang di distrik. Misalnya tidak dapat kursi, ya nggak dapat kursi. Nah, nanti kita Sekarang berbaikan, tapi sebentar lagi musuhan lagi dengan